Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan senantiasa selalu berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, limpahan karunia dan juga berbagai macam nikmat yang Ia selalu berikan dan curahkan kepada kita, yang selalu Ia berikan sehingga kita sampai pada hari ini mampu untuk duduk dan juga hadir di salah satu majelis dari majelis ilmu, yang mana mudah-mudahan ini adalah salah satu majelis yang nanti dicatat sebagai amalan kita yang makbulah dan juga dicatat sebagai majelis yang akan mengantarkan kita kepada surganya, dan salah satu majelis yang akan kita banggakan di hari saat kita nanti dihadapkan pada amalan-amalan kita di hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kemudian marilah kita bersolawat kepada junjungan kita, kekasih kita, kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memberikan segala usahanya, segala daya dan segala umur dan waktunya yang Ia curahkan untuk mendidik dan juga untuk mengajarkan umatnya agar kita senantiasa berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada petang hari ini atau sore menuju petang ini kita sedikit ingin mengevaluasi diri kita tentang ukhuwah, persaudaraan, tentang muamalah, interaksi yang ada di antara kita, tentang bagaimana kita berakhlak, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berbudi pekerti. Karena sejatinya bukan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah ataupun akidah saja yang perlu kita pelajari dan kita evaluasi. Benar, masalah sholat, masalah wudu, masalah ibadah-ibadah kita yang lainnya perlu untuk selalu atau untuk terus dikoreksi. Namun berkaitan dengan akhlak dan juga muamalah kita, tentang ukhuwah kita juga, tentang persaudaraan kita, terkadang ini adalah poin yang jarang kita renungi, atau sesekali kita renungi namun terkadang banyaknya kita lupakan. Oleh karenanya sangat penting sekali bagi kita semuanya untuk mengevaluasi ukhuwah dan juga persaudaraan yang ada di antara kita, yang ada di antara kaum muslimin dan mukminin di di zaman ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ikhwan dan akhwat. Suatu hari seorang sahabat yang mulia di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdurrahman ibn Auf, salah satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. Beliau setelah meninggalkan kota Mekah karena kondisi yang begitu berat yang dialami oleh kaum muslimin, di mana orang-orang kufar saat itu tidak mengizinkan kaum muslimin untuk melaksanakan agama mereka, tidak mengizinkan mereka untuk beragama dan mendirikan syariatnya. Akhirnya mereka hijrah, meninggalkan keluarga,
meninggalkan harta, meninggalkan tanah air tercinta yang dahulu mereka di sana hidup semenjak mereka masih kecil. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu datang ke Madinah berhijrah menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesampainya di kota Madinah, beliau tidak membawa apa-apa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu mengerti apa yang dibutuhkan oleh para sahabat. Saat mereka datang dari negeri yang mereka sudah cintai dan kemudian mereka datang di tempat yang terasing, mereka tidak memiliki siapa-siapa, tidak kerabat, sanak famili ataupun keluarga. Maka yang pertama dilakukan oleh Nabi SAW adalah at-ta'akhi bainal mu'minin, yaitu mempersaudarakan antara kaum mukminin. Dan Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad ibn Rabi', salah seorang sahabat dari kalangan Al-Ansar. Sa'ad bin Rabi' mengetahui apa yang dibutuhkan oleh Abdurrahman bin Auf. Lihat apa yang ia katakan kepada saudaranya Abdurrahman bin Auf dan apa yang ia tawarkan kepada sahabatnya yang baru saja dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Sa'ad mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai saudaraku, sesungguhnya engkau mengetahui bahwasanya aku adalah orang yang paling kaya di negara ini, atau orang yang paling kaya di kota ini. Aku adalah orang Ansar yang paling kaya. Maka silahkan, ini adalah hartaku, ambillah setengahnya untukmu. Ambillah setengahnya untukmu. Dan aku memiliki 2 orang istri." Memiliki apa? 2 orang istri. Maka lihatlah salah satu dari keduanya siapa yang kau paling sukai, maka aku akan mentalaknya sehingga engkau bisa menikahinya. Subhanallah. Maka aku akan apa? Mentalaknya untukmu agar engkau bisa menikah. Subhanallah. Sampai sejauh itu yang diharapkan, yang diinginkan, yang ditawarkan oleh seorang sahabat Nabi SAW kepada sahabatnya. Bukan hanya harta, lebih dari itu adalah pendamping hidup. Barangkali saudaranya ini yang baru saja datang, dia tentu saja kesepian, tidak memiliki seorang istri, maka silahkan pilih salah satu di antara keduanya, siapa yang kau paling sukai. Maka tentunya ayat ini turun, atau tentunya hal tersebut turun sebelum adanya ayat hijab, yang dimana wajibkan pada para wanita untuk menutup diri mereka dengan sempurna. Dan ini juga tentunya adalah inisiatif pribadi yang muncul dari seorang sahabat, yaitu Sa'ad bin Rabi'. Tapi lihat, subhanallah, apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf, "Barakallahu laka fi malik wa barakallahu fi ahlik, dullani 'ala as-suq." Semoga Allah memberkahimu pada hartamu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahimu juga pada keluargamu. Tunjukkanlah aku kepada pasar di sini, di mana? Pasar di kota Madinah. Maka kemudian Sa'ad bin Rabi' mengajak Abdurrahman bin Auf menunjukkannya kepada pasar di kota Madinah. Kemudian Abdurrahman bin Auf memulai perdagangan dan perniagaannya di situ, sehingga akhirnya menjadi seorang saudagar yang sukses dan menjadi seorang saudagar yang hartanya paling banyak di antara orang-orang penduduk Madinah. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajarannya adalah bagaimana perasaan dan bagaimana keinginan yang begitu luar biasa yang ada pada diri seorang Sa'ad bin Rabi', seorang sahabat Nabi SAW kepada sahabatnya. Dia mengetahui bahwa sahabatnya ini membutuhkan tentunya adanya sikap sambutan, dan itulah sambutan luar biasa yang diberikan oleh Sa'ad bin Rabi'. Subhanallah. Namun apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, dia dengan izzahnya, dengan kehormatannya, dia mengatakan terima kasih, jazakallah khairan, semoga Allah memberkahimu, namun tunjukkanlah aku pada pasar. Ya, subhanallah. Sekarang hari ini siapa yang bisa melakukan apa yang dilakukan oleh sahabat tadi? Siapa? Bukan Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Rabi'. Ya, justru bukan malah menawarkan harta ataupun subhanallah, kalau bisa malah menguasai semuanya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu satu kisah atau satu cuplikan kisah tentang bagaimana persaudaraan yang ada di antara para sahabat di zaman dahulu, orang-orang saleh terdahulu. Kemudian lihatlah apa yang diceritakan juga oleh apa yang diriwayatkan oleh orang-orang para ulama tentang bagaimana para salafus saleh mencontohkan persaudaraan mereka antar sesama. Ibnu Muflih
meriwayatkan dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah tentang bagaimana sikap Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal yang dikenal dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah karena kekuatannya dia dan kesabarannya dan ketabahannya dalam melewati dan menghadapi fitnah yang menguji dirinya selama bertahun-tahun. Al-Imam Ahmad bin Hanbal dikatakan bahwasanya Yahya ibn Hilal al-Warraq berkata, suatu kali aku datang kepada Muhammad bin Abdullah ibn Numair. Kemudian aku mengeluhkan kepadanya suatu kondisi sulit maksudnya. Mengeluhkan suatu kondisi berat, sulit, mungkin butuh uang, butuh harta, butuh ada utang atau sebagainya. Maka kemudian Muhammad bin Abdullah bin Numair mengeluarkan 4 dirham dari sakunya, 4 keping perak. Kemudian mengatakan, ambillah ini adalah setengah dari harta yang aku miliki. Artinya dia memiliki berapa berarti? 8. Memiliki 8 koin dirham, koin perak. Ambillah 4-nya, maka ini adalah setengah yang aku miliki. Kemudian Yahya bin Hilal al-Warraq juga, dia pernah suatu kali datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian mengeluhkan kondisi yang sama kepada Imam Ahmad, mungkin tentang kondisi yang sulit. Maka kemudian Imam Ahmad mengeluarkan 4 dirham juga, namun mengatakan, khudh, ambillah ini adalah seluruh jami'u ma amlik, seluruh yang aku miliki. Masya Allah. Yang pertama mengeluarkan dari berapa 4 dirham, itu adalah setengah yang saya miliki. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, ini adalah seluruh yang aku miliki. Artinya apa? Dia tidak memiliki kepingan uang lagi, baik dirham apalagi uang dinar. Semuanya diberikan kepada Yahya ibn Hilal. Subhanallah. Begitu melihat ada seorang saudaranya yang butuh, maka langsung dibantu dengan hartanya yang dia miliki saat itu. Bukan hanya setengah, bahkan seluruhnya. Itu yang diberikan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Dalam silsilah sahihah diriwayatkan dari Abu Sulaiman Ad-Darani, dia berkata, inni la ad'u al-luqmata fi fami akhin li fa ajidu ta'maha fi halqi. Kata beliau rahimahullah, terkadang aku memberikan satu suap makanan kepada seorang dari kawanku atau dari sahabatku, maka aku merasakan nikmat dari makanan tersebut ada di tenggorokanku, ada di tenggorokan atau ada di kerongkonganku. Subhanallah. Aku merasakan nikmatnya makanan tersebut ada di leherku. Padahal yang memakan siapa? Saudaranya. Ini menunjukkan bagaimana bahwa jika sahabatku merasakan nikmat, maka aku pun merasakan kenikmatan juga. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Muhammad bin Munadhir dahulu dia berkata bahwa aku berjalan suatu ketika dengan Al-Khalil bin Ahmad, salah seorang ulama. Kemudian tiba-tiba sendalnya putus. Sendalnya siapa? Sendalnya Muhammad bin Munadhir. Kemudian ternyata subhanallah yang dilakukan apa oleh Al-Khalil bin Ahmad, dia melepaskan sendalnya juga. Dia melepaskan sendalnya. Kemudian aku mengatakan kepadanya, mengapa kamu melakukan itu? Ma tasna? Qala uwasika fil hafa. Kata Muhammad, kata Khalil bin Ahmad, aku ingin sama-sama merasakan apa yang kamu rasakan. Sendalnya putus, kamu sendiri jalan tidak pakai sendal, nyeker, maka saya juga ingin sama-sama ikut nyeker bersama dengan kamu. Masya Allah. Sampai sejauh itu ya, sampai langsung merasakan apa yang dirasakan oleh sahabatnya, maka jangan sampai saya nikmat sendirian. Subhanallah. Ikhwatul iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekilas itu adalah apa yang dicontohkan oleh para ulama tentang bagaimana persaudaraan dan persahabatan yang ada di antara mereka semua. Dan ukhuwah ini, ma'asyiral muslimin, ini adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Persaudaraan yang kita rasakan hari ini adalah nikmat yang Allah turunkan kepada kita, yang Ia berikan. Dan bukan kita yang mengusahakannya dengan seluruh tenaga kita sehingga kita mampu, tapi ini adalah nikmat yang Allah turunkan sebagai hadiah atas keimanan yang kita lakukan kepada Allah, atas keimanan yang menancap dalam hati kita. Kemudian Allah jadikan di antara kita ada persaudaraan di sana. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa inna hasbakallah
huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, ialah yang telah menguatkanmu dan menolongmu dengan kaum mukminin, wa alafa baina qulubihim, dan ia juga yang telah melembutkan hati mereka, yaitu kaum mukminin satu dengan lainnya. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a, seandainya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerahkan seluruh harta yang kau miliki di muka bumi ini untuk melembutkan hati mereka satu dengan lainnya, ma alafta baina qulubihim, kamu tidak akan mampu. Kamu tidak akan mampu. Walakinnallaha alafa bainahum, tetapi Allah lah yang membuat hati mereka menjadi lembut satu dengan lainnya. Kita tahu bahwa dahulu para sahabat, dahulu mereka bukan orang yang bersahabat satu dengan lainnya, bukan orang-orang yang saling berdekatan, bukan saling orang-orang yang bersaudara. Bahkan mereka di antara mereka banyak yang saling bermusuhan. Di antaranya adalah kaum Aus dan kaum Khazraj. Orang-orang Ansar yang tinggal di Madinah sebelum mereka menjadi orang-orang Ansar pengikut Nabi, mereka adalah dua kabilah yang selalu bermusuhan berpuluh-puluh tahun, perang saudara, kaum Aus dan kaum Khazraj. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, maka hilanglah tiba-tiba sekat dan permusuhan tersebut. Mereka menjadi satu tubuh yang sama, yaitu kaum Ansar. Mereka menyambut saudaranya yang baru datang dari Mekah, yaitu kaum Muhajirin. Subhanallah, Allah yang telah melembutkan hati mereka, dan ia jugalah yang melembutkan hati kita satu dengan lainnya di majelis ini dan di dalam ukhuwah persaudaraan Islam ini. Kaum mukminin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ukhuwah ini adalah sesuatu yang perlu untuk dijaga dan perlu untuk selalu diusahakan oleh kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa taala, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah, wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Idh kuntum a'daan, saat kalian dahulu bermusuhan, fa'alafa baina qulubikum, kemudian Allah melembutkan hati kalian satu dengan lainnya, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka dengan nikmat Allah lah kalian menjadi bersaudara satu dengan lainnya. Kaum muslimin dirahmati Allah, di dalam ayat yang lain dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atii'ullaha wa atii'ur rasul wa atii'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan taatilah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, wa la tanaza'u, dan janganlah kalian saling berselisih satu dengan lainnya, fatafshalu, maka kalian akan apa? Akan gagal. Wa tadhhab rihukum, dan kekuatan kalian akan menjadi hilang. Kaum mukmin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kaum muslimin persaudaraan di antara mereka kuat, maka mereka menjadi umat yang kuat juga. Tidak mudah untuk digoyahkan dan tidak mudah untuk diserang oleh musuh-musuh yang menginginkan keburukan bagi kaum muslimin. Kaum mukminin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ukhuwah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu untuk selalu kita usahakan. Dan ukhuwah di dalam Islam ini kalau kita perhatikan, ukhuwah yang paling indah dan ukhuwah yang paling luhur, yang memiliki nilai yang begitu tinggi dan begitu mulia sekali. Ukhuwah persaudaraan di antara orang yang beriman tidak mengenal sekat bahasa, tidak mengenal sekat warna, perbedaan ras, suku, budaya, negara, dan sebagainya. Semua itu menjadi satu di mata Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka beriman, maka innamal mu'minuna ikhwah. Ketika mereka adalah orang beriman, maka ketahuilah bahwa mereka bersaudara. Siapa yang mengatakannya? Bukan ana, namun Allah Subhanahu wa taala yang mengatakannya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka adalah saudara satu dengan lainnya. Dalam surat Al-Hujurat, dan ini adalah surat yang saya tekankan kepada diri kita masing-masing untuk kita renungi, minimal kita pelajari, kita baca terjemahnya, bukan hanya kita baca ayatnya, kita pelajari maknanya, dan lebih dari itu kita gali tafsirnya. Surat Al-Hujurat.
Di dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka bersaudara satu dengan lainnya. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaikilah persaudaraan yang ada di antara kalian. Perbaikilah persaudaraan yang ada di antara kita semuanya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan juga perempuan. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا, kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. لِتَعَارَفُوا, agar kalian saling mengenal satu dengan lainnya. Untuk saling mengenal, bukan untuk saling berbangga, untuk saling menyombongkan satu dengan lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Tidak ada perbedaan, tidak ada kemuliaan yang dimiliki oleh satu bangsa atas bangsa lainnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab tidak lebih mulia daripada orang-orang Ajam atau orang-orang non-Arab. Begitu juga orang-orang non-Arab, mereka tidak lebih mulia daripada orang-orang Arab. Mereka yang di Nusantara sini tidak lebih mulia daripada mereka yang di Cina. Yang di Cina tidak lebih mulia daripada yang di Eropa. Yang di Eropa tidak lebih mulia daripada yang di Afrika, dan begitu seluruhnya. Seluruhnya hanya ketakwaan yang membuat mereka bertingkat-tingkat di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya inilah, lihatlah persaudaraan dan prinsip ukhuwah yang begitu tinggi yang ditetapkan atau yang diajarkan oleh Islam. Bukan seperti ukhuwah persaudaraan semu yang dikatakan sekarang oleh sebagian orang. Persaudaraan atas nama suatu budaya atau suatu bangsa, namun ternyata dalam praktek dan juga faktanya mereka tidak bisa menerapkan ukhuwah atau persaudaraan yang mereka dengungkan itu. Persaudaraan Islam adalah persaudaraan yang paling luhur. Kita menjadi saudara satu dengan lainnya di atas agama sebelum kita bersaudara karena kita satu bangsa dan negara. Kita sudah dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas keimanan sebelum kita dipersaudarakan di atas satu bahasa dan satu budaya ataupun satu suku yang kita hidup di negara ini. Ikhwatul iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah prinsip ukhuwah dalam Islam yang begitu luhur. Dalam banyak sekali hadis yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lihat begitu banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan dan contoh-contoh yang begitu indah tentang persaudaraan yang ada atau yang harusnya ada di antara kaum mukminin. Oleh karena dengan membaca hadis-hadis tersebut, dengan mengetahui ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, kita menjadi bisa mengevaluasi, bisa mengintrospeksi, bercermin seperti apakah fakta persaudaraan yang ada di antara kita pada hari ini. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha." Permisalan seorang mukmin dengan mukmin lainnya adalah ibarat apa? Ibarat sebuah bangunan. Yashuddu ba'dahu ba'dha, saling menopang satu dengan lainnya. Ibarat sebuah bangunan yang saling menopang satu dengan lainnya. Sekarang kalau kita lihat masjid ini, satu tiang saja roboh atau satu tiang rusak, kita ambil misalnya, apa yang terjadi? Goyang mungkin ya. Oke, belum goyang, kita ambil 2, 3 kita ambil. Bagaimana yang terjadi? Satu sisi bangunan masjid ini kita ambil, goyang, kubah ini jatuh, seperti itu. Nah, inilah bangunan. Seharusnya satu sama lainnya posisinya adalah mendukung dan menyokong, karena mereka membutuhkan satu dengan lainnya. Ketika bangunan sudut itu tersebut ada yang hilang, maka hilang pula sebagian dari bangunan tersebut, sehingga tidak bisa berdiri dengan seimbang. Begitu juga persaudaraan yang ada di antara kaum mukminin ibarat bangunan tersebut. Seharusnya kaum mukminin saling merasa membutuhkan kepada lainnya, karena dengan keberadaan yang lainnya itulah mereka bisa menjadi berdiri dengan tegak di atas satu dengan lainnya. Kaum muslimin yang satu yang di daerah tertentu, yang di Bekasi membutuhkan kepada kaum muslimin yang berada di Jakarta, yang di Jakarta membutuhkan kepada kaum muslimin yang berada di Cirebon, dan seluruhnya saling membutuhkan satu dengan lainnya. Itulah permisalan, saling mendukung, saling menopang satu dengan lainnya. Dalam hadis yang lain yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari An-Nu'man bin Bashir, Nabi SAW bersabda, "Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim
fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Kata Nabi SAW, permisalan orang-orang beriman dalam kasih sayang di antara mereka, dalam kecintaan yang ada di antara mereka, dan juga kelembutan yang ada di antara mereka, itu permisalannya seperti satu tubuh. Jika ada satu bagian tubuh ini yang sakit, maka seluruh tubuh yang lainnya akan merasakan sakit juga, ya, dan merasakan demamnya, dan juga tidak bisa tidur atau begadang. Sekarang saat gigi kita yang sakit, yang memegang gigi kita siapa? Ya, apa gigi yang lain ikut megang-megang juga? Nggak bisa. Yang megang tangan kita. Gigi yang sakit tangan yang bergerak, ya. Yang mengeluh atau yang merintih, lisan kita. Yang menangis, mata, ya. Seluruhnya satu dengan lain itu merasakan. Yang tidak bisa tidur, diri kita seluruhnya, tubuh kita tidak bisa tidur. Subhanallah. Itulah permisalan harusnya ada. Saat kaum muslimin ada yang sakit di satu negara atau di satu negeri ataupun di satu daerah yang ada di negara ini, harusnya semua ikut merasakan sakit dan turut merasakan pedihnya. Jangan sampai ada yang bisa tertawa di atas penderitaan orang lain. Jangan sampai ada yang bisa asyik sendiri di saat sebagian yang lain merintih kesakitan atau menangis. Kaum muslimin dirahmati Allah, itu bukanlah diri atau bukanlah sifat seorang mukmin yang baik. Sehingga jika itu ada pada diri kita hari ini, koreksi kembali ukhuwah kita. Jika ada tetangga kita yang merintih kesakitan, namun kita ternyata tidak peduli atau cuek terhadap apa yang sedang dirasakannya, maka ukhuwah itu harus perlu dikoreksi kembali. Jika ada saudara kita, kawan kita yang sedang membutuhkan sesuatu dan kemudian kita tahu dia membutuhkannya dalam kondisi yang sulit, kemudian kita bisa tertawa begitu saja tanpa memikirkan, maka perlu dikoreksi kembali ukhuwah kita, karena sejatinya kita belum menjadi orang yang bersaudara satu dengan lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan ini dan hadis-hadis yang berkaitan. Nabi SAW intinya adalah mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang yang saling memikirkan dan membutuhkan dan juga mendukung satu dengan lainnya. Ikhwatul Islam, coba kita bandingkan hari ini dengan ukhuwah kita, ya. Kita bandingkan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Nabi SAW, dengan anjuran-anjuran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Pada hari ini, ya, sebagian kita subhanallah begitu bersemangat untuk memperbaiki akidah, pemahamannya, prinsip hidupnya, ideologinya, fikrah dan juga manhajnya. Namun terkadang lupa tentang masalah akhlak dan juga adab dan etika terhadap sesama. Lupa untuk membenahi interaksi dan juga komunikasinya kepada sesama muslim. Ini padahal poin yang sangat penting sekali dan sangat vital. Karena orang yang di luar sana ketika mereka ingin mengenal Islam, mereka tidak menilai dari seberapa banyak hafalan Al-Quran yang kita miliki, dari seberapa banyak hadis yang kita hafalkan, atau dari seberapa banyak kajian yang kita hadiri, atau dari seberapa banyak sholat sunnah yang kita kerjakan. Namun mereka menerjemahkan Islam dan menerjemahkan sunnah yang kita pelajari tersebut adalah dengan akhlak dan muamalah dan etika yang kita lakukan kepada mereka semuanya. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini ukhuwah kita begitu renggang. Kita rasakan hambar, tidak ada persaudaraan yang kuat antara kaum muslimin satu dengan lainnya. Pertanyaan besarnya, mengapa bisa demikian? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Di antara hal-hal tersebut, ikhwatul iman dimuliakan Allah, ada beberapa hal yang bisa merusak atau membuat lemah ukhuwah yang ada di antara kaum muslimin, yang kita sebut dengan karat-karat dalam ukhuwah, dan itu banyak sekali. Di antara karat tersebut yang pertama adalah lemahnya kesadaran untuk memberikan loyalitas kepada sesama kaum mukminin satu dengan lainnya. Lemahnya pengetahuan ini di antara kaum mukminin. Mereka tidak merasakan bahwa seharusnya ketika mereka beriman kepada Allah, mereka harus memberikan loyalitasnya kepada sesama, bukan kepada orang yang tidak memiliki persamaan tersebut, yang memiliki keimanan tersebut. Ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd." Orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin dan juga orang-orang mukminah, satu dengan lainnya adalah wali bagi sebagian lainnya. Wali itu adalah penolong, satu dengan lain adalah penolong. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala,
dan orang-orang yang bersamanya, yaitu siapa? Orang-orang para sahabat, orang beriman. Mereka keras terhadap orang-orang yang kufar, namun mereka ruhama, mereka lembut terhadap sesama mereka. Ruhama bainahum. Itulah sifat yang Allah deskripsikan tentang para sahabat kepada kita semuanya. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana sikap dan juga persaudaraan yang ada di antara kaum Muhajirin dan Ansar. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman dan juga berhijrah dan juga berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, walladzina awaw wa nasaru, dan juga orang-orang yang menampung mereka dan memberikan pertolongan kepada mereka. Maksudnya siapa? Orang-orang Ansar. Yang pertama tadi orang-orang Muhajirin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul mu'minun haqqan. Mereka itu adalah orang-orang mukmin yang hakiki. Orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya adalah mereka, yaitu kalangan Muhajirin dan kalangan Ansar. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Bagi mereka Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan dan juga rezeki yang baik. Dari sini bisa disimpulkan bahwa ketika seseorang menerapkan ukhuwah Islamiyah dan persaudaraan kecintaannya kepada sesama mukmin, ini menjadi penyebab atau menjadi hal yang bisa mengantarkan dia kepada satu. Yang pertama adalah mengantarkan dia kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memberikan rezeki yang baik, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal itu setelah Allah Subhanahu wa taala membawakan firman tadi. Ikhwatul iman, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim." Dan juga orang-orang yang tinggal di tempat di kota Madinah, di tempat yaitu di al-iman. Al-iman adalah sifat dari kota Madinah. Min qablihim, sebelum mereka. Orang-orang yang tinggal di kota Madinah sebelum mereka, maksudnya sebelum orang-orang Muhajirin, orang-orang Ansar, ya. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, yaitu kalangan Ansar mencintai orang-orang Muhajirin yang datang kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim haja. Mereka tidak mendapati dalam diri mereka ada keinginan macam-macam terhadap saudaranya. Mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka tidak punya kebutuhan apa, mereka tidak menginginkan apa yang dimiliki oleh orang Muhajirin. Subhanallah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang-orang Ansar mendahulukan kebutuhan orang-orang Muhajirin padahal diri mereka apa? Membutuhkan juga. Subhanallah. Ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang Ansar. Lihatlah, kita belajar dari bagaimana mereka memberikan hati mereka dan memberikan persaudaraan mereka, loyalitas mereka kepada saudara-saudaranya tersebut. Ikhwatul iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Dia mencintai untuk dirinya sendiri kemakmuran, dia mencintai untuk dirinya sendiri keamanan, dia mencintai untuk dirinya sendiri kesejahteraan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Maka itu juga dia harus merasakan dan dia harus mengharapkan atau mencintai hal tersebut ada dan dirasakan oleh saudaranya. Jika ini belum terjadi, maka kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, belum sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Lihatlah bagaimana keimanan dikaitkan dengan apa? Interaksi dengan amalan hati. Cinta ini amalan apa? Amalan hati, ya kan? Adanya dalam hati. Ketika seseorang tidak mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, maka sejatinya imannya belum benar dan belum sempurna. Di sini tidak benar, oleh karena di sini menjadi apa? Menjadi jelaslah bahwa tidak benar ada yang mengatakan orang tersebut orang yang beriman, orang yang soleh, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Cukup seperti itu tidak. Orang yang beriman hakikatnya yang sempurna imannya, dia harus memiliki loyalitas, harus memiliki cinta kepada saudaranya, harus memiliki kepedulian terhadap saudaranya.
Tidak benar orang yang menyendiri tidak berinteraksi dengan sesamanya dikatakan imannya sudah baik atau iman sudah sempurna. Orang yang soleh sejatinya bukan hanya soleh antara hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja, namun dia yang soleh dan baik hubungannya dengan sesama dia, dengan sesama manusia. Ikhwatul iman dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Loyalitas dan cinta yang ada di antara kaum muslimin harusnya diusahakan dan terus dijaga. Bahkan Nabi SAW dalam banyak sekali hadis menganjurkan agar kita menjadi orang-orang yang bisa meningkatkan mutu kualitas kecintaan kita kepada kaum muslimin. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum." Maukah kalian aku tunjukkan kepada amalan yang bisa membuat kalian mencintai satu dengan lainnya? Tebarkanlah salam di antara kalian. Tebarkanlah salam di antara kalian. Dan sangat benar sekali apa yang disabdakan oleh Nabi SAW tersebut. Ketika seseorang menebarkan salam, ya, ketika kita menebarkan salam satu dengan lainnya, atau di antara kita menebarkan salam, akan tumbuh perasaan dekat, akan tumbuh perasaan akrab, akan tumbuh perasaan hangat satu dengan lainnya. Ketika seseorang disalam, diberikan salam, dia merasa disapa, dia merasa dianggap, dia merasa difahami atau dia merasa diakui keberadaannya. Tetapi ketika salam ini, ketika sunnah ini ditinggalkan, maka lihatlah apa yang terjadi. Kecintaan antara kaum muslimin, ukhuwah di antara mereka akan hambar dan tidak ada. Ingat ya, apa yang disabdakan oleh Nabi SAW adalah kita menebarkan salam, bukan ucapan lainnya. Karena subhanallah, ucapan salam ini tidak bisa digantikan. Ucapan salam ini adalah doa. Kita mendoakan untuk dirinya keselamatan. Assalamualaikum. Apakah ada ucapan yang bisa menggantikan doa ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kalimat yang begitu thayyib ini, kalimat yang begitu indah. Assalamualaikum, keselamatan bagi kalian. Subhanallah. Maka bagaimana mungkin seorang mengatakan assalamualaikum kemudian di belakang dia menyakitinya? Di hadapan kita mengatakan keselamatan bagimu, artinya kamu selamat dari gangguanmu. Tetapi di belakang ada seorang muslim yang kemudian tidak faham dengan makna salam yang dia ucapkan. Dia menyakiti kaum muslimin lainnya, dia menusuk dari belakang saudaranya, padahal di depan dia mengucapkan assalamualaikum. Ucapan salam ini luar biasa, begitu indah jika diterapkan akan timbul kecintaan di antara kaum mukminin. Bukan hanya sekedar lambaian tangan, ya, bukan hanya sekedar klakson. Ketika kita bertemu dengan orang, ya, jangan ganti dengan klakson, ganti dengan terapkan ucapan salam, assalamualaikum. Ya, walaupun dari jauh mungkin tidak terdengar, tapi ucapkan, lidah kita bergerak, assalamualaikum. Kalau hanya klakson ini kita membuat sunnah yang baru nanti. Tebarkanlah klakson di antara kalian, gitu. Ya, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk waktu Isya, kita adzan dulu. Nanti setelah itu kita lanjutkan insyaallah. Kita lanjutkan. Jadi harus ada loyalitas dan cinta di antara kaum mukminin, dan perasaan itu harus kita tumbuhkan, harus kita usahakan. Jika hari ini perasaan tersebut masih lemah kepada sesama muslim, maka harus kita tumbuhkan mulai hari ini. Apa yang kita terapkan kepada diri kita atau apa yang kita harapkan pada diri kita, itu juga harus kita harapkan terjadi kepada saudara kita. Kita berdagang, kita memiliki bisnis, kita berharap bisnis kita ramai, bisnis kita laku, banyak yang belanja dari kita. Kita harus berharap dari saudara kita. Jangan justru bisnis orang lain kita makan, ya. Jangan justru apa yang dijual orang lain kita jual juga dengan harga yang lebih murah, kita jatuhkan. Seperti itu, ya. Sekarang banyak ukhuwah yang terjadi di antara kaum muslimin rusak. Terjadinya bukan di dunia nyata, tapi di dunia maya, ya. Dalam banyak sekali, ya, medsos dan sebagainya. Subhanallah, kita rasakan, ya, kaum muslimin satu dengan lainnya ketika tidak menerapkan kecintaan yang benar dan loyalitas yang benar kepada sesama muslim, akhirnya justru ukhuwah yang mereka rasakan menjadi rusak. Karena adanya itu tadi, ya, tamaknya terhadap diri sendiri dan kurang mencintai apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Ikhwatul iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab yang pertama adalah lemahnya loyalitas dan cinta yang ada di antara kaum muslimin satu dengan lainnya. Di antara sebab yang membuat ukhuwah ini menjadi renggang juga, ikhwatul iman, adalah kaum mukminin menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjauh dari ilmu.
Ketika seseorang menjauh dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, dia akan mudah bergelimang dalam kemaksiatan. Ketika kaum mukminin menjauh dari agama Allah, maka dia akan mudah diterkam oleh fitnah syahwat dan fitnah-fitnah syubhat, sehingga mereka menjadi orang-orang, menjadi hamba-hambanya para syaitan. Ikhwatul iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika di antara mereka tidak ada kekuatan, tidak ada persamaan di dalam kebersamaan, atau tidak ada kesamaan dalam kecintaan terhadap ilmu dan agama, maka ukhuwah di antara mereka menjadi renggang, dan bahkan muncul di antara mereka permusuhan. Benih-benih permusuhan akan begitu mudah berada di antara kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana menggambarkan kondisi orang-orang yang saling mencintai nanti di hari kiamat. Di dalam surat Az-Zukhruf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-akhillau ba'duhum yawma idzin Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang saling mencintai nanti di hari kiamat satu dengan lainnya akan menjadi bermusuhan. Satu dengan lainnya apa? Bermusuhan. Illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan bahwa segala persaudaraan, segala hubungan, segala persahabatan, interaksi atau relasi yang dibangun bukan di atas hubungan agama, itu akan sirna dan bahkan akan menjadi mudarat, akan menjadi permusuhan di hari akhir nanti. Orang-orang saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa saja, mereka akan tetap mencintai satu dengan lainnya hingga akhir hari kiamat nanti. Ikhwatul iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena berhati-hatilah jika hari ini kita membangun hubungan yang dekat dengan orang-orang, ternyata kita lihat dasarnya, motivasinya, landasannya bukan karena keimanan dan ilmu kepada Allah, dan bukan karena agama Allah Subhanahu wa taala, maka benahilah dari sekarang sebelum itu nanti menjadi penyesalan dan menjadi hal yang tidak menyenangkan di hari kiamat nanti. Ikhwatul iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, "Ma tawaddathnani fillahi azza wa jalla thumma fil Islam fayufarriqu bainahuma illa bidhanbin ahdathahu ahaduhuma." Tidaklah dua orang yang saling mencintai di dalam Islam kemudian mereka menjadi terpisah kecuali disebabkan oleh dosa yang dilakukan oleh salah satu dari keduanya. Kita lihat sekarang, dosa adalah penyebab permusuhan, sebagaimana keimanan dan juga ketaatan kepada Allah adalah penyebab atau sumber jalan ukhuwah sesama kaum muslimin. Ketika ada dua orang yang saling mencintai kemudian bermusuhan, maka ketahuilah mereka pasti disebabkan oleh salah satu di antara mereka yang berdosa ataupun mulai meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan di antara mereka, menumbuhkan di antara mereka ada kasih sayang. Akan ada apa? Kasih sayang di antara orang-orang yang beriman dan juga yang beramal saleh. Qatadah meriwayatkan atau menafsirkan ayat tersebut dan kemudian membawakan riwayat dari Haram bin Hayyan. Dia berkata, "Ma aqbala 'abdun biqalbihi ila Allah illa aqbala Allah biqulubil mu'minina ilaihi." Tidaklah salah seorang dari hamba Allah, ini kita perhatikan bersama, tidaklah salah seorang dari hamba Allah yang berusaha untuk menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia berusaha beragama dengan baik, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan jadikan hati manusia cinta kepada orang tersebut. Subhanallah. Ketika seseorang berusaha beragama dan membenahi agamanya, dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran hal tersebut di dunia sebelum di akhirat nanti. Dan ganjarannya di dunia adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kaum mukminin condong dan mencintai orang tersebut. Ini kita rasakan sekarang. Ada orang yang soleh kita nggak kenal, belum tahu, bahkan kita mungkin belum tahu belum dekat dengan orang tersebut. Tapi mengapa hati ini tiba-tiba merasa apa? Merasa akrab, ya, merasa dekat dengan orang tersebut, merasa nyaman, merasa tenang. Itulah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala tadi, akan Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya lembut dan mencintai orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang beragama ini dengan baik.
Ikhwatul iman dimuliakan Allah, dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya menuntut ilmu agama dan memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi penyebab orang-orang mencintai diri kita dan menjadikan kaum mukminin satu dengan lainnya kuat ukhuwah dan persaudaraan di antara mereka. Di antara sebab lainnya yang membuat ukhuwah kita ini renggang pada hari ini adalah kita tidak menerapkan etika bermuamalah yang baik. Etika bermuamalah dan adab berinteraksi satu dengan lainnya. Terkadang sebagian kita hari ini bisa bermuamalah dengan baik ketika di dunia nyata, namun saat di dunia maya, di medsos, dalam grup-grup WhatsApp dan sebagainya, muncul perilaku-perilaku, tindakan-tindakan atau sikap yang tidak yang tidak baik, ya. Bahkan sangat menyinggung perasaan, ya, dengan ucapan kah itu, dengan kalimat-kalimat yang sinis kah itu, dengan mungkin hal-hal yang bisa menunjukkan atau yang bisa menyudutkan perasaan sebagian yang lain, ya, dengan hal-hal tersebut akhirnya ukhuwah menjadi tidak indah, menjadi tidak kuat satu dengan lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum." Wahai orang yang beriman, janganlah sebagian kaum merendahkan kaum yang lainnya. Bisa jadi yang direndahkan lebih baik daripada yang merendahkan. Wala mu'minatun la yaskhar qaumun min qaumin, ya, wala nisa'un min nisa'in 'asa ay yakunna khairan minhunna. Dan jangan juga sebagian perempuan merendahkan perempuan yang lain. Karena bisa jadi yang direndahkan tidak lebih yang direndahkan lebih mulia daripada yang merendahkan, ya. Wala tanabazu wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian merendahkan diri kalian sendiri. Wala tanabazu bil alqab, janganlah memberikan gelar-gelar yang tidak baik kepada sesama kalian, ya. Sekarang sebagian kita memberikan gelar-gelar yang enggak bagus, terkadang memberikan namanya bagus, Masya Allah Abdurrahman, dipanggilnya itu si kentung, ya, dipanggilnya terkadang gitu. Namanya siapa? Abdullah, dipanggilnya itu si rakus siapa lah gitu. Terkadang dengan fisiknya, terkadang diberikan gelar-gelar bukan hal-hal yang tidak baik sama sekali, subhanallah. Terkadang dari fisiknya, dari perbuatannya, dari kebiasaannya, dari apa yang dia jual, dari apa yang dia miliki, rumahnya, motornya apa. Masya Allah. Ya, sekarang itulah yang seringkali disematkan antara kaum mukminin satu dengan lainnya sehingga rusaklah persaudaraan yang ada di antara mereka. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka, ya. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Sekarang sebagian kita terkadang begitu mudah untuk suudzon, berburuk sangka kepada saudaranya. Ya, 3 hari nggak kelihatan di masjid, wah ini kayaknya udah mulai malas ke masjid. Subhanallah. Dari mana kita bisa menyimpulkan dia udah mulai malas? Bisa jadi dia sibuk, bisa jadi dia ada urusan keluar kota. Kenapa kita tidak husnudzon kepada saudara kita? Ya, ada yang lewat dengan motor barunya, alhamdulillah dia dapat rezeki. Dia pengen gunakan kendaraannya ke masjid biar berpahala motornya. Ini pamer ini bawa motor baru. Suudzon, ya, terkadang kita menelisik hati orang lain. Ada orang subhanallah salatnya khusyuk, riya ini kelihatan dari belakang. Subhanallah. Ya, inilah perasaan-perasaan seperti inilah yang kita sebutkan tadi, itu adalah dosa. Belum kita ucapkan, kalau kita ucapkan lebih dosa lagi, itu adalah fitnah berarti. Sekedar kita berperasaan, sekedar kita berusaha meraba-raba, berusaha menerka apa keinginan, apa maksud dari orang. Dia memposting ini maksudnya cari muka di grup ini, ya. Cari-cari maksud orang lain, menggali-gali maksud atau keinginan orang lain. Inilah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah apa? Itu adalah dosa. Hati-hati kita dari prasangka yang seperti ini, karena ini adalah dosa yang terkadang masuk ke dalam rekening seseorang tanpa dia sadari. Subhanallah. Hati-hati, ya. Jangan sampai salah seorang di antara kita ternyata mendapati dalam catatan amalnya, dalam buku amalnya begitu banyak dosa disebabkan oleh prasangka-prasangka yang tidak baik kepada saudaranya. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di antara sebab yang membuat ukhuwah itu menjadi lemah adalah ketika kaum mukminin tidak menerapkan etika bermuamalah yang baik kepada sesama. Begitu juga dalam etika bermuamalah kepada yang tua.
Bermuamalah kepada yang lebih muda, kepada yang tua harusnya kita menghormati, kepada yang muda harusnya kita menyayangi. Tetapi ketika tidak diterapkan antara kaum mukminin, maka lemahlah dan juga rusaklah ukhuwah yang ada di antara mereka. Yang muda tidak tahu kedudukan orang yang tua angkuh tidak mau menurunkan dirinya kepada yang lebih muda. Salam menunggu-nunggu, tidak ada yang memulai karena yang muda merasa dirinya tidak dianggap di tempat ini. Yang tua juga tidak mau menyapa duluan karena merasa dia lebih pantas untuk memberikan salam duluan. Ikhwatul iman dimuliakan Allah, ketika itu diterapkan di antara kaum muslimin, maka rusaklah atau rengganglah ukhuwah yang ada di antara mereka semuanya. Di antara hal berikutnya yang membuat ukhuwah menjadi rusak adalah ketika kaum mukminin memiliki penyakit-penyakit hati. Penyakit hati tersebut di antaranya adalah hasad, ya, iri, dengki, ujub. Ya, ujub yang ada di antara kaum mukminin, dendam, perasaan dendam, rakus. Dendam itu apa? Kebencian namun dirawat, ya, kebencian yang dijaga, kebencian yang disimpan di dalam hati, yang tidak begitu saja dimaafkan, artinya tidak memaafkan kesalahan orang lain. Itu sifat dendam, tidak bagus. Ketika seseorang ada yang melakukan kesalahan kepada kita, mungkin menyakiti, mungkin dengan tidak sengaja dia melakukan hal tersebut, maka berikanlah maaf kepada dirinya. Allah SWT akan memberikan kemuliaan kepada kita. Tidaklah seseorang memberikan maaf kepada saudaranya kecuali Allah akan tambahkan kemuliaan bagi dirinya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Terkadang sebagian kita rakus terhadap apa yang dimiliki oleh saudara-saudaranya. Persaingan yang terjadi di antara kaum muslimin tidak lagi persaingan yang sehat, tapi persaingan yang menjatuhkan, yang menyikut, yang menghabisi satu dengan lainnya. Inilah kemudian yang akhirnya membuat persaudaraan di antara kaum muslimin menjadi rusak, sehingga muncul juga di antara mereka perselisihan. Begitu juga muncul kebencian dan juga permusuhan begitu mudah sekali karena tidak adanya hati yang bersih. Ketika hati kotor, memiliki banyak sekali karat-karat di dalam hatinya, ujub, sombong, hasad, dengki, dendam, rakus dan sebagainya, maka di situ muncullah penyakit-penyakit, akibat yang ditimbulkan, yaitu adanya perselisihan, kebencian dan permusuhan di antara kaum mukminin. Ikhwatul iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara penyebab berikutnya yang membuat ukhuwah di antara kaum mukminin menjadi lemah adalah tidak adanya budaya amar ma'ruf dan nahi munkar di antara mereka. Mereka menyangka bahwa ukhuwah ini akan berjalan ketika satu dengan lainnya hanya mengedepankan toleransi, hanya berusaha menerima kondisi saudaranya apa adanya, tidak berusaha meluruskan dan tidak berusaha menyabar-nyabarkan atau menguatkan saudaranya yang sudah berada di atas kebenaran. Ya, ketika kita seharusnya seyogianya yang harusnya terjadi adalah ketika kita mendapati saudara kita melenceng keluar dari jalan yang benar, maka kita menasihati, kita memberikan nasihat, dan itu adalah sebaik-baik hadiah yang diberikan oleh seorang muslim kepada saudaranya. Sebagaimana dikatakan oleh banyak sekali salaf yang susah kita sebutkan di sini karena waktu yang terbatas. Ya. Sebaik-baik hadiah adalah sebuah nasihat yang kita berikan kepada saudara kita. Justru sekarang itu menjadi hal yang aneh ketika ada orang menasihati kita, memberikan masukan kepada kita. Afwan ya akhi, ana melihat antum melakukan ini dan itu, ana melihat itu tidak benar karena Nabi SAW mengajarkan tidak seperti itu. Ini hadisnya, ini dalilnya. Langsung berubah wajah, berubah raut mukanya, marah, gitu ya, tersinggung, tidak mau, tidak suka dirinya dikritik, tidak suka dirinya dibenarkan. Padahal orang yang seperti itu harusnya adalah orang yang kita genggam tangannya dan kita jaga persaudaraan dengannya sampai akhir hidup nanti. Karena ialah yang peduli dengan keselamatan kita di akhirat, bukan hanya keselamatan kita di dunia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah penyebab yang membuat ukhuwah kita renggang ketika ukhuwah di antara kita tidak dihiasi dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Di antara yang membuat ukhuwah kita menjadi renggang juga adalah ketika seseorang memiliki ambisi dunia yang besar, yaitu harta, jabatan, nama, ya, dan segalanya, ya, di mana ini semua mengantarkan kepada persaingan yang tidak sehat, mengantarkan kepada sikut menyikut. Tidak ada orang yang mengharapkan berobsesi terhadap dunia kecuali dia pasti berharap orang lain lebih rendah, kecuali berharap dirinya lah yang paling di atas, bukan orang lain. Oleh karenanya ketika kita menerapkan ambisi yang besar terhadap dunia, mau tidak mau kita pasti akan menyikut saudara kita yang lainnya, dan disitulah ada muncul
sebab munculnya perselisihan dan permusuhan di antara kaum mukminin. Oleh karenanya kejarlah akhirat dan jadikanlah akhirat adalah obsesi terbesar kita. Surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan itu adalah cita-cita tertinggi kita, bukan dunia yang fana yang akan kita tinggalkan ini. Saudara sama muslim ikhwatul iman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya marilah kita benahi ukhuwah yang ada di antara kita. Marilah kita benahi interaksi dan juga cara kita berkomunikasi satu dengan lainnya. Sekarang terkadang sebagian kita mulai melupakan jasa-jasa sebagian yang lain. Seorang pimpinan perusahaan melupakan jasa supirnya. Seorang suami di rumah tangga dia melupakan jasa dari istrinya. Seorang guru atau seorang sekolah, pimpinan sekolah ya, seorang kepala sekolah terkadang melupakan jasa-jasa para pegawai ataupun guru-guru yang ada di bawahnya. Subhanallah, kita semuanya saling membutuhkan satu dengan lainnya. Tidak boleh ada yang saling merendahkan dan tidak boleh ada yang meremehkan satu dengan lainnya hanya karena status sosial, hanya karena jabatan, hanya karena nama yang berbeda. Subhanallah. Jangan ada di antara kita yang menjadi seperti itu, karena sesungguhnya sejatinya setiap kita membutuhkan. Sekarang masjid ini, motor yang kita datang sekarang, semuanya kita sholat Jumat di sini, tidak akan aman kalau tidak ada yang menjaganya. Berapa kali kejadian di masjid ini terjadi kehilangan dan sebagainya. Subhanallah, setelah dijaga, maka apa? Jadi aman dan kita bisa sholat dengan khusyuk. Maka orang yang seperti itu adalah apa? Orang yang berjasa, maka kita berikan terima kasih, apresiasi. Kita salami, ucapkan salam, jangan langsung pergi ngeloyor begitu saja. Syukran, jazakallah khair, assalamualaikum. Minimal seperti itu, dianggap keberadaannya. Sekarang sebagian kita melupakan hal yang seperti itu. Kita sholat datang dengan diam, pulang dengan diam. Masya Allah, ini orang bisu atau orang apa? Ya, kita harus ngomong interaksi satu dengan lainnya. Assalamualaikum, ketemu dengan lainnya. Terkadang ada orang jamaah di masjid ini sholat bertahun-tahun namun belum mengenal satu dengan lainnya. Jangan sampai ada yang seperti itu. Kita harus menjadi orang-orang yang menerapkan interaksi nabawi, menerapkan interaksi yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak melupakan jasa-jasa orang-orang yang memang berjasa di antara kita semuanya. Ikhwatul iman dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kiranya itulah yang bisa kita pelajari dan bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk memperbaiki ukhuwah yang ada di antara kaum mukminin, dan semoga persaudaraan di antara kita semakin kuat menjadi persaudaraan yang abadi hingga surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ana tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.